Jadi begini ya, saya lihat berita-berita yang ditampilkan tadi, saya tidak melihat bahwa baik dari Erick Thohir ataupun dari Menteri PUPR atau Menpora itu mendiskreditkan Anies. Tetap Bang Ucok, Bang. Ya kan? Dari tadi kata Bang Zulfan nggak ada berita-berita yang mendiskreditkan Anies. Tidak ada. Jadi dari kata kita katakanlah tadi Menpora, kemudian Erick Thohir, lalu Menteri PUPR dan pejabat-pejabat lain itu kan tidak pernah dikait-kaitkan ini bahwa Anies gagal atau Anies ada kesalahan, kan tidak pernah menyebut nama Anies. Tetapi respon dari para pendukung Anies, terutama dari Demokrat tadi, terus dari Sudirman Said, ini mendowngrade Anies. Nah, padahal ini belum tentu mendowngrade Anies, gitu loh. Nah, tapi kan reaksinya begitu JIS ini mau direnovasi istilahnya ataupun dibenahi, langsung orang mengatakan, wah ini mendowngrade Anies nih. Tapi saya tidak terus terang, apakah mungkin ada tapi tidak ditampilkan di sini misalnya. Ya, tapi kan memang gimana pun JIS ini kan monumennya Mas Anies, Bang. Sholat id aja di JIS waktu itu, nah, Bang. ini kan interpretasi. Kalau kita bicara kata Ucok tadi, kalau kita bicara interpretasi, persepsi, ini kan macam-macam. Tapi kan kenyataannya memang tidak ada. Tapi kan politik ya soal. Tapi saya klarifikasi Bang itu. Zulfan ya, Bang, responnya Sudirman Said dan Chandra tadi itu, Surchan tadi itu adalah respon baru. Setelah ini mengkristal luar biasa, Bang. Dan jangan juga dilihat. Oh, ini reaksi berarti ya? Ya, menurut saya ini reaksi yang resmi ya, teman-teman itu. Setelah apa yang dicatnakan oleh Menteri PUPR, Menek BUMN yang notabene Ketua Umum PSSI, Menpora, itu kan direspon juga dari orang-orang kontra Anies, Bang. Iya. Ini bus nggak layak lah, kemudian ini ngabisin uang lah, ini proyeknya ambisius, ini sebenarnya bisa ditampilkan juga. Nah, dan di medsos sehingga rame diskursusnya di situ, itu, Bang. Iya. Jadi pernyataan ini dijadikan bahan bakar oleh hatersnya Anies, kemudian untuk menyerang Anies setiap hari. Nah, jadi menurut saya wajar kalau kawan-kawan itu memberikan benteng pertahanan. Menurut saya tuh ini juga harus ditampilkan fakta itu, jangan hanya sekedar yang disampaikan Sudirman Said dan Ini kebetulan Anies apa pertahanan ini, Bang? Maksudnya? kita ini karena yang masuk di detik aja, Bang. Tampilin nih, Bang. Iya kan sama juga masuk juga di detik juga yang kontra. Yang kontra yang mengatakan JIS nggak layak kan dari partai-partai lain kan? Iya. Jadi begini. Kalau kita menanggapi kembali lagi reaksi-reaksi yang berkembang, yang beredar di medsos, itu kemudian kita jadikan satu alasan, kemudian kita framing, ya kan, untuk memojokkan seseorang, itu pasti kita udah keliru, apapun lah. Dan ini kan terjadi situasi kita menjelang pemilu, gitu loh. Apalagi ini ada Erick Thohir yang memang digadang-gadang untuk menjadi cawapres, ya. Saya nggak tahu cawapresnya siapa, apakah cawapresnya Ganjar, Prabowo atau Anies, kita kan belum tahu, ya kan. Nah kemudian Anies sendiri yang mau Tapi feeling abang lah, saya potong loh Bang, feeling abang cawapres siapa Bang? Siapa? Erick. Ini kira-kira feeling abang sebagai senior di dunia politik. Ya, kalau Erick itu paling tepat dengan Prabowo lah. Oh iya. Kalau Anies paling tepat dengan? Anies paling tepat. AHY, lu nggak ingat? Setahun yang lalu Bang Gimana, Zulfan bilang AHY. Iya dong. Kalau Anies AHY gimana? Kalau Anies dengan AHY sapu bersih Sumatera. Iya. Jawa Timur, Banten, DKI, Jawa Barat. Sebagai sebagian Jawa Timur juga karena AHY orang Pacitan. Jawa Timur. Nah, persoalan sebagai perwujudan ya. Sulawesi, Bang, Sulawesi. Ini kan persoalannya menjadi walaupun dengan AHY sekarang, kalau kita sekarang evaluasi terlalu lama. Nah, jadi terjadi Terlalu alot ya. terlalu lama menentukan Anies AHY ini dideklarasikan. Oh, buying time-nya terlalu lama. Padahal kalau awal-awal dulu tuh luar biasa tuh. Udah bisa kampanye sekarang Bang ya. Sebagai wujud antitesa ini, pasangan antitesa Sudah ya, Bang. setahun yang lalu di total politik. Iya. Bang Zulfan bilang, dan hebatnya di acara Rakernas Nasdem tidak ada nama Prabowo. itu hebat kata Bang Zulfan. Kenapa hebatnya, Bang? Kau kayak nggak tahu aja. Aku pun nggak tahu. Kita pun disuruh menebak-nebak aja kan. Terus dia bilang gini, Bang Zulfan bilang, masih ingat,
kau jangan kau gores-gores lagi luka lama. Hebatnya. Hebat. Harusnya bisa jadi pasangan antitesis itu Bang ya. Iya. Nah, saya nggak tahu ya kalau sekarang ini situasinya sudah berbeda. Artinya agak hambar ini antara Nasdem dengan Demokrat. Sudah terlalu banyak polemik soal Wapres ini ya. Nah, sehingga terus terang aja membingungkan juga bagi para pendukung masing-masing partai. Itu. Nah, Oke. jadi saya ingin menyatakan begini sebenarnya. Sayang sekali olahraga kita, terutama sepak bola ini kalau diterus terkait-kait dengan politik. Kapan Setuju, kita mau maju? Ya. Kan kemarin juara SEA Games Bang. Udah maju barang ini. Iya. Di Argentina juga ketua federasinya juga partai buruh, partai Gak apa-apa, tapi kan mereka Udah tidak tuan rumah mencampur Piala adukan Dunia. antara sepak bola itu dengan politik. Itulah persoalannya. Kita ini kan kental sekali ini aroma politiknya dalam sepak bola. Jadi seolah-olah untuk mencapai elektabilitas, popularitas, kita manfaatkanlah olahraga ini. Panggung olahraga ya. Nah, ini salah sebenarnya. Bagaimana kita menghindari itu? Jadi dan ini kan nanti bukan hanya tingkat pilpres saja, pilkada provinsi, pilkada daerah, ini olahraga terus dimanfaatkan. dalam politik berantuk-antuk, dalam sepak bola harusnya bersatu. Bersatu. Iya, dan sebelum-sebelumnya kan memang ada, terlihat sekali kan di zamannya Edi Rahmayadi, ketua umum PSSI. Gumsu. Ya kan, bahkan kemarin sebelum Pak Iwan Bule selesai masa tugasnya di PSSI kan sudah ribut jabat satu calon gitu. Jadi memang semua orang akhirnya berpikir bahwa PSSI sepak bola dijadikan panggung batu politik. loncatan untuk Kalau akhirnya Pak bolanya yang tidak terurus. Kalau Anda lihat sebagai orang bola, Pak Erik menggunakan langgam yang Kalau saya sama melihat nggak? Pak Erik gini, saya tahu Pak Erik orang olahraga. Ya. Walaupun basic dia awalnya basket, Pengusaha. ya, Basket, ya, pengusaha dan Ya, basket. Sixers, Dia lebih Sixers, ya. di basket. Dan Tapi punya stadion basket sendiri di Kelapa di Gading. Kelapa ya? Gading, betul. Dan kalau kemudian dia incat di sepak bola, memang munculnya ketika dia Beli itu. Inter Milan, jadi presiden Inter Milan. Yang presiden, Saya yakin di situ dia banyak belajar, ya. Inter Milan, kemudian bagaimana mengelola klub. Jadi pandangan orang terhadap Pak Erick Thohir bahwa dia adalah sosok yang pantas untuk mengelola sepak bola, ya saya pikir memang iya. Kita harus terima itu karena dari sepanjang yang saya tahu, saya di PSSI ya, liputan 25 tahun lebih saya di PSSI, itu orang ya sosok yang memang betul-betul basicnya sport itu sampai saat ini memang Erick Thohir. Saya mau ngomong sedikit soal Anies. Kenapa jadi pindah Anies sih Bang? Kan Erick Thohir Anies. Bang, tapi Abang setuju nggak bahwa Pak Erik ini yang ngebakar-ngebakarnya? Tunggu dulu kalau tambah-tambah lagi pertanyaan. Apa, Anies Nggak, dulu, Bang. jadi kasih bahan dulu buat kawan-kawan ini akhirnya marah. Kan tadi Bang Ucok bilang reaksi Pak Sudirman Said, Surya Chandra itu adalah reaksi dari apa yang dilakukan oleh pemain drama tadi kalau kata Ya, Bang tapi Ucok. pemain drama ini terpengaruh juga dengan apa yang berkembang di medsos kan gitu. Ya. Jadi ini udah campur aduk. Kalau dodol bukan dodol Garun lagi, dodol Aceh. Ada barang itu. Ada barang itu. Ada barang Saya itu. belum tahu dodol Aceh itu kayak apa. Ada barang itu. Agak mabuk-mabuk. Ada barang itu. Lurusnya udah nggak lurus lagi nih, udah mulai miring-miring. Pernah coba Abang dari dulu? Kau ganggu akhirnya aku apa yang Anies, mau sampaikan. Anies. Abang ngomong Anies. Ya Anies. Aku ingatkan nama. Ada satu hal, sebenarnya ya Anies ini sebagai calon presiden, itu dia harus muncul bicara soal ini. Gak boleh dia diam-diam aja. Udah saatnya Anies mengatakan, ya kan? Soal Oke. JIS maksudnya, Bang? Iya, oke, bahwa apa yang saya lakukan ini ada kekurangan. Tetapi kan kita sudah mulai sesuatu yang positif. Ya kan? Nah, bagaimana kekurangan itu kita benahi menjadi sempurna, menjadi sesuai dengan keinginan kita bersama gitu. Oh ini Abang lagi ngasih Thomas Anies cara menjawabnya. Iya, cuman kan begini saya lihat penasihat-penasihat Anies ini ketakutan kalau bicara sama Anies. Lihat ini intelektual, filosof kan, Abang suruh mantan gubernur kan kan. harus ke S3 ke Amerika kata Abang. Nanti kalau nggak jadi presiden, S3 filsafat. kalau nggak jadi capres. Anies itu jadi- kalau nggak jadi capres kan pilihannya dua. Satu jadi ketua umum Nasdem, Iya. kalau Surya Paloh rela, Iya. ya kan? Kayaknya Kedua, Kayaknya kemungkinannya- kayaknya nggak mungkin. Udah ada kasus begini aja nggak mau mundur, iya kan? Iya nggak? Gitu, apalagi nanti. Nah, kedua, ya Anies kembali lagi belajar
filsafat supaya pulang nanti seperti Cak Nur, ya kan? Jadi apa Bapak istilahnya Pak Bapak bangsa, ya kan? Kalau tidak jadi capres, terus mau ngapain lagi? Iya. Ya kan? Nah, tapi abang Kalau melihat ngajar lagi di Paramadina kan downgrade itu namanya. ya atau Kalau jadi Anies, menlu atau Anies jadi tidak menlu, jadi Bang. capres, kemudian mengajar lagi di Paramadina, ngambil posisi Khairul Umam ya. Aduh. Mengasuh. Nah, tapi beda, balik lagi Balik. soal JIS tadi ya. Saya pikir ya tidak perlulah kemudian terus diperdebatkan begitu ya. Kalau saya melihatnya kan begini, Jakarta ini kekurangan stadion loh. Ya, setelah era Lebak Bulus habis, Kuningan kita masih punya Sumantri Boronegoro juga, tapi Bahkan kondisi bukan hanya juga tidak. stadion, Bung. Kekurangan lapangan bola. Ya, lapangan bola juga sangat ya. Jadi kalau di London aja coba kalau kita lihat ada stadionnya Chelsea, ada stadionnya Tottenham Hotspur, ada stadionnya Arsenal. Fulham. Iya kan? Fulham. Artinya apa? Di satu kota aja itu stadionnya Yang banyak gede- banget gitu. yang gede-gede Kita ada. yang kita banggain di Jakarta hanya GBK, GBK, Saya GBK. mau kasih contoh. Saya ini sudah keliling Bang, ini belum selesai, abang dulu. supaya berkaitan. Jadi senior, Oh, senior. Iya, lanjut, lanjut. Senior, gimana bang? Iya, Pak, iya, Pak. Malu apa tadi? Irama ikut dia. Kalau kita ikutin lalu kayak Supaya kita ikut apa? nyambung, supaya nyambung. Moderator ikut apa nih? Anu lah, kalau udah senior tuh sering lupa kalau nonton. Nah, saya itu keliling beberapa tempat di Belanda Iya. dan saya melihat klub-klub yang disupport oleh pemerintah. Nah, gimana? Bang? Ada satu klub bola namanya Velo. Dia punya lapangan bola 15 di 5 hektar tanah. Dan itu luar biasa dikelola secara profesional. Mulai dari anak perempuan, anak laki, usia 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, semua mereka. Nanti dari situlah masuk, baru mereka dilempar ke akademi. Ya kan? Ke akademi itulah nanti yang akan didatangi oleh para Scouting. dan untuk membeli mereka, untuk transfer mereka ke klub-klub hebat. Nah itu banyak sekali, bukan satu, hampir setiap sabab, ya setiap kecamatan lah kalau kita di sini. Tiap kecamatan tuh punya klub-klub bola yang hebat seperti itu. Kita ini terus terang ada ada sekolah-sekolah bola dan klub bola kita nggak punya lapangan. Semuanya kan rebutan main di Senayan. Nah harusnya apa? Pemerintah ini mensupport. Nah inilah salah satu Menpora, KONI, ya, PSSI itu berpikir bagaimana kita punya lapangan bola yang banyak untuk melahirkan pemain-pemain bibit-bibit sepak bola kita sudah pada tingkat kecamatan, bukan provinsi lagi. Kita ini kan di sini tidak ada yang namanya kompetisi. Di Yang usia- ada turnamen. Iya. Turnamen ini, turnamen Kompas, turnamen ya kan? Detik. Kenapa kompas Ada turnamen pula, Bang, detik, sebut? misalnya ada itu. turnamen. Bang sebut dong total politik juga dong. Nah, total politik nggak ada duit bikin turnamen. Ya kan? Ya, jadi Kan memang kalau ada kompetisi, duit. Nah, kompetisi kelompok maka umur kita memang kurang. Nanti kalau kita Sangat-sangat bikin kurang. turnamen, Abang kan sponsor kita. ya makanya duit nanti akan kerjasama unpacking dengan total politik. Iya, cocok. Nah jadi kita lupa ini kan abang kan? Abis ini baru kan? kita yang kita bangun ini turnamen. Belum kompetisi. Belum kompetisi. Harusnya kompetisi itu kan dari bawah tuh kita bangun. Sehingga kita dapatlah bibit-bibit yang hebat. Dulu ada kan mulai dari kaki ayam kan. Iya. Gitu. Dulu tuh ada namanya Remtar, Bang. Ya, remaja Taruna. Raja Taruna, bahkan di Medan ingat kali saya pertandingan Kiam. Saya pikir apa Kiamnya, rupanya kaki ayam. Iya. Cocok juga Bang jadi sekjen PSSI ini, Bang. Bukan cocok. Cocok juga abang menggantikan Sebenarnya Nugraha kalau Abis. saya jadi harusnya seperti kita ini yang jadi ketua umum PSSI. Wah, Aduh. tapi itu satu Bud yang disampaikan beliau tadi, Mas Kesit tadi itu bahwa kita di Jakarta kekurangan stadion sepak bola, lapangan sepak bola. Karena itu menurut saya apa yang dikerjakan Anies itu perlu diapresiasi gitu. Ya. Membangun stadion sepak bola dengan segala macam pro dan kontranya yang berkembang di masyarakat yang saya yakin banyak yang pro kontra juga nggak pernah ke sana. Gitu. Yang kedua, Anies bukan hanya membangun JIS, tapi juga membangun lapangan sepak bola di 5 lokasi di Jakarta, Bang, di Kemanggisan, di Angke, di Kemayoran, dan itu dengan standarisasi yang baik itu dia bangun itu untuk menunjukkan bahwa betapa komitmen Anies Iya, terhadap benar, dunia iya. sepak bola itu bisa dilihat Di itu Angke pakai ada induk, itu pakai lapangannya. instruksi gubernur tuh terhadap pembangunan 5 kota, main gratis lapangan dengan rumput.
yang baik dengan standarisasi yang Tapi sayangnya Anies ini jarang juga nonton sepak bola internasional. Nah itu abang nggak lihat Instagramnya Anies. Ada ya? Loh, abang harus rajin lihat Instagramnya Anies. Abang ini masih pakai Semua Friendster kegiatan pula. Anies itu termasuk nonton sepak bola, bang. Ada di situ. Ada ya? Ada, bang. Abang udah follow belum? Termasuk Piala Champions. Iya, Bang. Enak, El Bang. Clasico, Pertanyaannya derby, ini, Bang. ada ya? Pertanyaannya ini, Bang. Detik, bang. Bang, aku perbaiki pertanyaannya nih. Abang punya Instagram? Ada, bang. Gini, kita kan udah di podcast politik, Twitter politik, masa Instagram kita lihat Bang, politik yang lagi? Anies- Kita lihat yang manis-manis lah. Bang Julvan. Bang Julvan, justru Yang menurut bukan, saya ya. Anies Ada harus apa? didorong Ada bagaimana politik membangun yang dramatisasi iya. seperti itu. Jadi Ya. menurut saya Anies ini dramaturginya kurang ini. Oh. Kurang drama ya? Itu menurut saya itu, bang. Ya, Sama Pak makanya Erik tadi lebih, saya kira- lebih paten mana dramaturgi, Bang? Oleh paten inilah Pak Erik lah. Iya, karena apa? Anies ini nggak berani bicara terbuka. Ya kan? Jangan bicara. Tapi mungkin kalau soal bola kalah ilmu kali ya. Jangan bicara kalau di setting. Apakah bola, olahraga, politik, semuanya bicara. Namanya presiden kan, presiden itu kan bukan ahli, tapi dia pemimpin. Pemimpin itu banyak memahami sedikit-sedikit persoalan, tapi dia paham. Kalau ahli itu sedikit dan dia paham banyak. Kalau presiden, pemimpin nggak perlu banyak, sedikit-dikit aja dia ngomong. Nah, nanti mana yang itu dia perdalam kan? Kalau filsuf ini dalam dikit tapi dalam filsuf. Iya, kalau filsafat kan memang bidang dia. Iya kan? Maksud saya juga ada glorifikasi bagaimana anak-anak Persija itu nyanyi itu terima kasih Anies Baswedan, itu menurut saya sebagai sebuah bukti bagaimana Jackmania, bang, itu. Abang harus lihat video itu. Dia merinding saya itu mendengarnya itu. Karena gini, bang, saya termasuk yang menonton day by day pembangunan JIS ini. Day by day, bang. Bukan seminggu apa. Day by day. Posisi sebagai apa waktu itu? Enggak, kita bisa lihat di YouTube, bang. Oh. Jadi banyak sekali konten itu abang bisa lihat itu. Day by day, hari ini dibangun apa, ini dilakukan apa, proses asesmennya seperti apa. Kita tahu day by day, bang. Kenapa kita sampai betah day by day mau pulang? Kita buka dulu, saya nggak usah sebut akunnya gitu, untuk melihat apa yang dilakukan hari ini, bang. Hanya apa? Hanya karena keingin stadion ini jadi gitu. Followernya Instagram Anies berapa juta? 5 jutaan, bang. Nggak naik-naik itu. Tahun yang lalu 5 juta juga. Nggak tahu saya. Aku ikutin, jangan salah loh. Cuma problemnya bang Julpan ini ikutin, jangan salah. Tapi dia nggak tahu Anies nonton bola. Iya. Enggak, aku lihat follower aja. Kita Oh, kan lihat lihat follower yang aja. kita kan lihat yang 5 juta Anies nggak naik-naik. Prabowo 5 juta nggak naik-naik. Yang tinggi itu si Ridwan Kamil. Apa cepet 15 juta nggak naik-naik juga tapi. Naik, hampir 20. Ganjar ada naik sedikit lah berapa juta. Abang udah jadi Yang pengamat paling medsos menyedihkan, ini. yang paling menyedihkan, partai ini kan masing-masing partai ini itu kan punya jutaan. Tapi kalau kita buka Instagramnya, ya Allah, ada yang 500.000, ada yang 50.000. Partai politik maksudnya? Partai politik. Oh, oke. Nah, artinya mereka memang tidak memanage media sosialnya sendiri. Nah, intinya. Anies Intinya gimana? Mas Anies harus nonton bola gitu. Ya, kalau dia cuma kasih tunjuk di Instagram, tapi dia kan nggak dianggap orang yang hobi bola. Dia nggak ada. Anies Siapa tahu hobi, hobinya bulu tangkis, Bang. Anies hobi bola itu nggak ada. Harusnya kan Atau volley. Trademark itu nggak ada. Nggak ada. Ah. Iya. Kalau Ya, baca buku ya. sering, banyak bukunya Ya. kita tahu. Ya, Hal naik demokrasi sepeda ada, guys. naik Vespa ada. Ya memang sulit mengidentikan Ya, Pak Anies sulit. dengan sepak bola. Rekrutnya Ah, juga gimana banyak caranya, ada Bang? Ya, tapi pasti. kan tadi Ya, harus semangat- muncul, harus Harus muncul, harus berani. harus Karena kan berani. tadi saya bilang di awal tadi ya, sepak bola itu sesuatu yang seksi. Sedikit aja ngomong, sepak bola itu punya semuanya. Dan gitu. udah kayak agama sepak bola ini. Iya, siapapun berhak ngomongin sepak bola, gitu Iya, ya. Kalau itu terus di manage, ya. Nah, tapi nanti kalau orang- kata Bang Ucok tadi udah bikin 5 lapangan bola, standarnya kualitas prima. nah itu perlu dipertanyakan juga tuh nanti standarnya gitu. Waktu itu dia konsultasi nggak gitu kan? Iya, terus ada stadion bagus, ada Persija nyanyi-nyanyi syahdu. Iya. Itu apa nggak udah bisa mengidentikan Mas Anies punya kontribusi buat sepak bola? Nggak cukup Masalahnya juga. itu tidak terjadi, Bang, kata Anies Uco. semangat. Harusnya itu terbangun. Kalau zamannya nggak terbangun antara yang dikerjakan dengan image ya. Iya. Kalau supporter itu kan sebenarnya siapa yang pada saat itu berkuasa? The Jack, ya, Persija. Pak Sutioso waktu jadi gubernur apa nggak dilulukan?
Yang mengubah seragam atau jersey Persija dari merah ke oranye itu kan Pak Sutioso. Dan Pak Sutioso itu identik banget dengan Persija, gitu kan. Tapi memang kalau Pak Anies, saya belum melihat itu, gitu ya, dibandingkan dengan Pak Sutioso yang memang membangun Bang Yos. Persija, begitu. Jadi Ya, kalau karena- kata Bang Ucok tadi udah sebanyak itu juga belum bisa diidentikan punya kontribusi dan Karena waktu Kalau menurut saya Persija juara, Anies juga nggak bisa turun untuk memberikan piala. Karena Nah, ada itu presiden. fakta. Iya. Itu fakta. Rame di medsos, Nggak Bang. pernah ada itu yang namanya juara gubernurnya tidak turun mendampingi presiden menyerahkan piala. Nggak pernah ada. Baru Anies Baswedan digituin. Nah, nanti Bang Zulfan kasih tahu juga, ini gubernur Catalonia nggak ada waktu Barcelona juara. Gubernur Madrid pun saya nggak lihat kemarin. Tapi presiden juga nggak ada. Ada presiden Madrid. Iya, presiden Madrid. Anda pernah Silvio Berlusconi sebagai Perdana Menteri memberikan piala Karena kepada dia Silvio punya klub. Berlusconi Itu sebagai karena dia presiden punya Milan. klub. Dari Iya. dia oleh dia untuk dia Bang. Nah, itu Iya. juga problem juga. Kita kembali ke pengamat dari Madura Selatan ini ya. Madura Beliau- Timur apa Selatan? Surabaya Timur, Oh, Madura Selatan. Madura Selatan, Surabaya Timur. Ya, Beliau, coba dulu kasih penutup dulu hikmah Iya. dan kebijaksanaan supaya kita nih ya main bola ya kita main bola, urusan bola ya bola, urusan politik ya bola gitu misalnya. Gimana? Gini ya, Didit dan Ari ya, bahwa saya nggak tahu ya dramaturginya itu seperti apa ya, di balik layarnya itu seperti apa. Kita nggak bisa juga kemudian mengambil kesimpulan ini intended atau unintended gitu ya. Nah, tapi faktanya kemudian apapun yang mau dilakukan oleh aktor-aktor politik yang terlibat, dan mereka itu semuanya running loh dalam pilpres, ya terima aja lah bahwa konsekuensi itu akan menimbulkan peristiwa politik gitu ya. Setiap langkah yang diambil itu menimbulkan peristiwa politik gitu. Apa sih susahnya mengakui bahwa hal ini juga bagian dari upaya, atau misalnya begini deh, misalnya nih ya saya coba simulasikan begitu, ini Erick Thohir begitu ya, mengatakan bahwa Anies membuat stadion tapi belum belum baik gitu ya, masih banyak harus diperbaiki gitu. Ya sekalian begitu, maksud saya kalau memang sudah ini dalam konteks politik, dan kita jangan kemudian berat untuk mengatakan bahwa ini adalah peristiwa politik gitu. Biasa-biasa saja. Dan saya setuju sama Bang Zulfan tadi, ya memang Anies Baswedan juga harus speak up di sini, mengatakan bahwa seperti yang Bang Zulfan tadi katakan, itu bagus juga begitu ya. Biar ada pertarungan ide gitu ya, antara calon wakil presiden dan calon presiden atau aktor-aktor yang terlibat sebagai dalam pilpres mendatang, itu bertengkar itu bukan soal-soal remeh-temeh, tapi benar-benar soal ide dan gagasan begitu. Ya soal sepak bola, ayo pada ngomong soal sepak bola bagaimana. Soal sepak bola, tadi dikatakan bahwa ada concern sama sepak bola. Ya ini buktinya Anies sudah bikin stadion, ya kan? Kemudian Erick Thohir itu mau seperti apa? Sudah jadi ketua PSSI, ya sudah, pertarungannya di situ. Pertarungan ini di gagasan. Karena apa? Sulit saat ini itu melepaskan ini semua dari urusan politik. Dan kalau sudah kita sepakat ini tidak bisa lepas dari urusan politik, maka tidak ada yang kebetulan dalam politik. Ini akan berhenti, harapan saya ya, ini masuk ke dimensi harapan, kebijaksanaan tadi. Ini akan berhenti kalau aktor politik yang lainnya yang juga running dalam pilpres ini tidak ikut mengomentari. Saya yakin itu. Tapi kalau yang lain juga ikut mengomentari, wah makan rame ini. Akan dibahas. Kalau kita boleh ya, kalau kita boleh komentari ya. Boleh lah. Abang itu rumus nomor 1 Bang, pasal 1, senior selalu benar. Pasal 2, kalau senior salah kembali ke pasal 1. Pasal 3, not balo ikut senior. Itu aja Bang. 3 rule of the game untuk senior ini. Oke. Bang Ucok, silakan Bang, kalimat terakhir. Iya, gini ya, yang besarnya itu adalah Piala Dunia U70. 17. Sorry, maaf, U17. Yang main Bang Zulfan. Sorry Bang. Bang Wanda udah nggak boleh main U17. Jadi teman-teman adik-adik kita usia 17 ini, saya berharap ini U17 pertandingan maksudnya. bisa sukses.
Nah kita sebagai tuan rumah, ini kan hajatan kita semua nih. Ya. Bukan hanya hajatan PSSI ini. Bukan hanya hajatan negara, tapi hajatan kita semua. Nah karena itu menurut saya, tadi saya bagus itu menurut saya. Para politisi-politisi yang mau running tuh, jangan politisasi olahraga ini gitu. Itu saya bagus tuh infonya. Semua event olahraga lah. Iya, karena itu masuk pada ide gagasan tuh. Walaupun nggak gampang, saya yakin nggak gampang. Kalau otomatis kayak Pak Erik kan ketua federasi, jadi calon wakil presiden juga. Ya, Itu kan, kan itu yang saya bilang. berkelindan juga, Kalau Bang. kita berkaitan sama itu konflik of interest-nya. Ya, makanya nanti kita bicara lain lagi tuh soal bagaimana capres ini nanti kalau sudah kalau bisa dari sekarang mundur itu. Kalau memang mau jadi nyalon presiden tuh. Jadi free. Jadi orang main tuh dalam playing field yang sama tuh. Betul-betul yang menteri, yang gubernur, yang punya jabatan-jabatan publik supaya mundur, tidak dikait-kaitkan bersih. orang tuh. Karena sulit kita untuk tidak mau mengait-ngaitkan. Dikaitkan begini, Pak, bukan gini. Gini bang, gini. Iya. Ketum Ini kalau kaitkan gini bang itu udah tajam. Kayak Iya, itu. Kalau ini kan masih senggol-senggol barang itu. Masih elus. Maksud saya nggak usah sampai ke situ. Jadi saya setuju. Ini stop ya menurut saya apa yang dilakukan Anies Baswedan membangun stadion JIS yang seperti itu, yang semua orang juga akui itu baik gitu dan itu punya kontribusi terhadap sepak bola, ya Iya, apresiasi oke. aja. Ada yang perlu dibenahi untuk U17 yang akan datang. Benahi bagus-bagus, maksud saya adalah benahin saja itu dramanya, diturunin tuh dramanya sehingga tensi-tensi pembicaraan sepak bola kita tidak pada hal-hal yang kayak gini nih. Itu tadi kita bisa beralih pada hal bagaimana persiapan PSSI iya. untuk mendidik anak-anak ini itu untuk bertanding nanti bagus, jangan naturalisasi lagi. Ingat, yang U23 kemarin itu berapa naturalisasi itu? Loh, kalau kata bapak kita itu bang, ya banyaknya ini putra bangsa kita ini, masa nyari pemain 24 orang aja susah sekali kita Kata ini. Mas Nyarwi, pengamat dari UGM, jangankan timnas, NU aja ada naturalisasi sekarang. Jadi NU natural sama NU naturalisasi. coba lihat ya Ri, kalau kita lihat tensi kebanggaan itu kurang. Coba lihat kemarin Iya, tuh, betul, bagaimana betul, turun betul, dari airport, setuju. ya glorifikasi kan. Betul, Pejabat-pejabat kita di dunia itu kan berharap ada glorifikasi kan, bahkan ini macam-macam. Tapi coba lihat respon publik pengendara jalanan. Nggak ada. Karena apa? Ketika ada naturalisasi itu nggak merasa kita itu. Nah, itu penting itu. Ya kalau nggak panggil aja orang-orang dari orang-orang top sana. Indonesia kan dia. Ini juga menurut saya naturalisasi ini proses politik nggak bang? Iya. Politik. Nah itu maksud saya itu. Kalau kita mau menjadikan anak-anak bangsa ini, latihlah mereka itu. Tapi kan ada transfer knowledge bang. Yang naturalisasi itu masih warga Indonesia. Ada darah Indonesia. Ada darah Indonesia ya. Ya, jadi warga negara Indonesia lah, wah. Ya maksudnya. Enggak, kalau saya Kalau di- naturalisasi itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang haram, tapi jangan banyak-banyak juga gitu loh. Kita nggak bicara hal-hal Iya, jadi kita kalau- bicara semangat kita. FIFA Kalau juga kan kompetisi membatasi liga, bentar, klub-klub. Bentar bang, kalau kompetisi liga is fine tuh, klub-klub. Tapi negara menurut saya itu penting tuh. Kalau negara itu penting, warna sebagai sebuah negara itu penting. Tapi kalau liga, ya oke, silahkan orang main dan kemudian terjadi naturalisasi. Tapi itu di Eropa dibatasi juga. Justru maka dari itu bang, itu klub saja dibatasin bang, apalagi negara ini pride negara sebagai sebuah Iya, benar. bangsa ini juga penting menurut saya. Dan Ya, kalau- saya yakin ini kan menjadi masalahnya kalau kesadaran nggak gitu pecinta nggak sepak bola menang-menang, kita. nggak juara-juara kalau nggak pakai begitu kan. Enggak, jadi idealnya betul bang, naturalisasi. Saya termasuk orang yang ya mengharamkan tidak, tapi ya jangan terlalu kemudian Ya. kita berharap banyak pada naturalisasi. Ini kan cuma Jangan- program aja. Jangan Ya, jadi karena ingin- senjata utama ya mas Iya, ya. ingin sesuatu yang cepat gitu ya. Kemudian akhirnya pemain-pemain yang naturalisasi diambil. Boleh aja naturalisasi, tapi itu tadi bang, kalau dipotong itu darahnya harus ada Indonesianya. Kalau nggak ada, saya pikir nggak usah. Karena pernah terjadi juga kan banyak warga negara Brasil misalnya. Kalau nggak ada ininya mana ada Kemudian- darahnya. Ah. Kalau nggak ada ininya mana ada Kemudian darahnya. di naturalisasi juga, tapi kan nggak ada hasilnya gitu. Oke lah, sekarang kita boleh gembira karena setelah 32 tahun kita berhasil meraih Juara. medali emas SEA Games, Ngalahin gitu Vietnam ya. dengan personil naturalisasi. Iya. Thailand. Thailand. Semifinal kita mengalahkan Myanmar pun menang kita Vietnam, kemarin, iya. kan? Jadi artinya ini sebenarnya sudah sesuatu yang bagus ya. Saya tidak ingin memuji Pak Erik, tapi
start yang bagus sebenarnya untuk Pak Erik. Tinggal dia bisa nggak nih konsisten untuk melanjutkan program-program Naturalisasi ini. bukan naturalisasi, program tim nasional lah yang kita kejar. Kelompok umurnya itu tadi Bang. Tadi saya Dengan membatasi naturalisasi kan ya, gitu. kan akan lebih bangga kalau pemainnya itu local pride. Ya. Akan lebih bangga seperti itu. Gitu. Mas Rizid, ini kan U17 akan ada akhir tahun. Ya. Itu lagi panas-panas tahun politik. Ya. Itu nanti menurut Anda akan dimanfaatkan nggak untuk ajang siapapun yang akan Panggung memanfaatkan politik, ini Jangan jadi sampai panggung deh, kita politik? udah banyak itu Menurut saya, pelajaran. menurut Dan saya gimana? Bu, ya, akan jadi bumerang kalau ada mereka Iya, mau kita mencoba itu udah akan jadi bumerang. udah punya pengalaman. Misalnya kalau Mungkin ketua, kalau ketua federasinya nanti jadi salah satu kandidat gimana? waktu zamannya PSSI dipimpin oleh Pak Nurdin Halid, itu kan sempat itu pemain-pemain timnas kita di eret kemana-mana gitu kan. Oh, iya. Akhirnya jadi sesuatu yang nggak bagus. Sementara Kalah. prestasinya akhirnya Iya. nggak muncul gitu. Ya jangan sampai justru pemain-pemain yang sebenarnya pure Kontraproduktif. iya, hanya untuk memikirkan bagaimana dia menjadi pemain yang hebat kelak ke depannya, kemudian diseret-seret ke urusan-urusan Ya. politik seperti Nah itu. problemnya ketua federasi kita kan ada kemungkinan juga nih jadi salah satu kandidat dan persinggungannya nanti tuh di saat masa-masa jelang pilpres ini lagi paten-paten ini Mas. Ya nanti bagian kita lah yang ngingetin. Tapi begini ya, jadi tidak selalu untung juga ingin memanfaatkan olahraga ini. Maka misalnya Erik ingin memanfaatkan U17 ini, ya Piala Dunia U17 ini untuk kepentingan politik dia. Kalau kalah, kalau tiba-tiba tadi baru start pertama aja udah Digulung ya. digulung kan, apa yang mau dibanggakan? Nah jadi ini kebanggaan ini jangan bicara kebanggaan fisik, tapi kebanggaan prestasi ini penting. Kasih Gitu dulu loh. sebagai penutup cerita Fir'aun soal kebanggaan ini, Bang. Ya satu ya, saya sebelum masuk ke Fir'aun, saya mengharapkan Anies sekarang keluar kandang, bukan fisiknya, pikirannya harus keluar. Apa ide dan gagasan? Apa yang dimaksudkan dengan change, perubahan? Apa yang dia maksud dengan continuity? Itu harus dijabarkan. Ini diskusi menarik ini. Jangan Ini harus disimpan-simpan. dibikin serinya nih. Nah kita lanjut tetap Nah, Ya kan? ini menarik Kalau nih. ini nanti disimpan-simpan Menarik ini. terus orang nggak tahu apa sih yang mau dirubah. Tapi Abang yakin disimpan ya? Demokrat tidak jelas apa yang mau dirubah. PKS nggak jelas, Nasdem nggak jelas. Tapi Anda abang juga yakin nggak ini disimpan sama Anies ya? jelas. Saya nggak tahu. Disimpan apa nggak ada, Bang? Jangan kalau ada jangan disimpan-simpan. Ya, kalau nggak ada lebih parah lagi kan. Tapi ini menarik ini. Jadi maksud saya jangan sampai ini apa capres-capres ini bolak-balik yang diberitakan Jokowi makan sama Prabowo, Ganjar ketemu Jokowi, Anies ke ke sana ke tempat kampung SBY itu apa ini ide dan gagasan semua capres ini harus kita tahu. Iya, iya. Gitu loh, dan itu harus jelas ABCD-nya itu apa. Kok bicaranya melanjutkan IKN, melanjutkan infrastruktur. Ini kan bukan ide dan gagasan, ini kan teknis pelaksanaan. Siapapun presiden sebenarnya nggak sulit menjalankan itu, gitu loh. Kalau ada duitnya, ada tenaga ahlinya, ada semua kan. Tetapi kan kalau kita bicara ide, gagasan dan visi Indonesia ke depan itu seperti apa? Apa yang mau kita rubah dari kekurangan-kekurangan sekarang? Apa yang mau kita lanjutkan dari kelebihan-kelebihan sekarang? Itu harus jelas. Ini yang menurut saya itu. Nah makanya kalau kita kaitkan dengan Fir'aun itu kan ada dua penyakit. Fir'aun ini satu, dia zalim dan sombong. Fir'aun ini Ramses II. Nanti dulu lah. Itu Jangan teknis. terlalu teknis pokoknya. Teknik. Kalau Nggak, dulu maksudnya di era siapa nih? Fir'aun di era Ramses. Fir'aun Ramses II pun ngikutin. pokoknya Fir'aun yang zalim dan sombong. Oke. Ya kan? Nah, pasal 3 tadi Bang, pasal Iya, iya, 3. iya. Fir'aun ini kan dua sifat ini yang dia paling jelek. Dia satu zalim dan sombong. Ada orang zalim tapi nggak sombong. Zalim tapi Nggak sombong, senyum-senyum dia bunuh orang pelan-pelan. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya, Tidak Fir'aun. terang-terangan. Belum Fir'aun. Belum Fir'aun karena cuma satu. Zalim aja tapi nggak sombong. Nggak sombong. Ada satu lagi orang sombong Tapi nggak zalim. nggak zalim. Ada Fir'aun ini zalim dan sombong. Nah kira-kira kalau jadi pemimpin Jangan kayak gitu. jangan zalim dan sombong. Salah satu aja. Nah, artinya salah satu pun tidak boleh, Iya, iya. ya kan? Apalagi dua-dua. Apalagi dua-dua. Dan ada seorang perempuan pada zaman Fir'aun dizalimi oleh suaminya.
setiap hari digebukin sama suaminya sampai berdarah-darah. Tapi darah-darahnya itu tidak sampai ke leher ke atas, badan aja. Ya kan? Iya. Datanglah dia mencari siapa kira-kira yang bisa membantu dia supaya suaminya ini tunduk, patuh dan mencium kaki si istri. Supaya jangan mukul-mukulin lagi istrinya. Datang dia kepada satu ulama syekh, orang besar pada zaman Fir'aun. Dia datang, tanya, Syekh, ada nggak kira-kira amalan Untuk atau doa-doa supaya suami saya ini jangan mukulin saya lagi, tapi dia tunduk dan patuh kepada saya. Mikir ini Syekh. Waduh, agak berat ini kata dia. Ada cara dia bilang. Kalau gitu kau cari 5 bulu serigala. Perempuan ini kan mikir bagaimana cabut bulu serigala, ya kan? Serigala ini nggak pernah sendiri-sendiri, bergerombolan. Tapi udahlah dia bilang, karena dia ingin betul suaminya supaya tunduk sama dia. cari sama dia. Dia cari sama dia. Pergi ke padang pasir. Ada serigala. Dia lihat rombongan serigala, ya kan? Dari rombongan serigala ini dia intip kemana nih serigala ini? Rupanya ada guanya. Serigala kan suka tuh kalau malam masuk gua kan? Gelap. Gelap. Dah. Pertama dia bawa daging, taruh agak jauh dari pintu gua. Datang serigala makan semua. Jadi serigala ini nggak jalan kemana-mana. Daging udah ditaruh sama orang ini. Hari kedua makin dekat ke pintu. 3 makin dekat ke pintu. 4 makin di mulut pintu. Yang kelima, hari kelima dia masuk ke dalam gua, kasih makan di dalam gua. Semua serigala itu udah kenal sama dia, ya kan? Wah ini orang baik, kawan kita, kata serigala ini ya. Bayangkan tiap hari dia kasih kita makan dan kita nggak perlu berburu, kata si serigala. Dan ini instingnya serigala ya. Apa? Serigala betul? Wolf. Wow. Udah. Panjang kan cerita ini. Jadi dia gendong anak serigala. Jangan lupa toh. Dia gendong anak serigala, induk-induk serigala senang, ya kan, semuanya kumpul. Berhasillah dia mencabut 10, bukan 5. 10 bulu serigala. Melampaui KPI ya. Melampaui target FIFA. Akhirnya dia datang Standar FIFA. Dia datang ke Syekh tadi ini. Syekh, ini bulu serigala. Nggak percaya saya. Benar ini serigala, kata si Syekh itu. Benar, bagaimana caranya? Kok bisa ini? Dia ceritalah proses dia itu berhasil mencabut itu dengan memberi makan tadi. Si Syekh ini bilang, mana bisa aku percaya suami kau pukul kau, serigala aja tunduk sama kau. Oke, ada 3 Dir. Apa? Pertama, ini kayaknya udah agak cukup kumpulan cerita Fir'aun Bang Zulfan kita jadiin satu konten nih. Betul. Nah kan, yang kedua yang bikin gua agak sedih tadi, nyebut Menpora. Ini teman seangkatan gua di kampus, udah jadi menteri. Gua sekarang masih diskusi sama lu nih. Sedih banget hidup gua nih kan. Jangan-jangan dia yang sedih. Nggak bisa diskusi sama dia. Iya juga ya, betul juga. Yang Tapi ketiga, setidaknya lu nggak pening. Iya. Nggak sampai ke jaksana gua. aduh gak ikut gua. Nah, Gue menghindari kalimat itu. yang ketiga Dir. Kita kadang-kadang kan begini dalam konteks ini. Fir'aun lagi. Bukan Fir'aun. Jilid dua nih, jilid dua. Kadang-kadang begini kan. Beruang, Bang. Waktu kita masih aktivis dulu kita lihat enak kali itu kawan itu naik BMW, naik Mercy gitu kan. Dalam pikiran kita. Tapi sebenarnya dia mikir, enak kali orang tuh bisa makan bakso di pinggir jalan, nggak ada masalah. Awak ini kredit di bank, kejar-kejar. Gitu juga. Benar Jadi juga ya. hati-hati. Bener Hati-hati, juga. Kak. Iya, betul. Kau hati-hati. Yang ketiga Dir, ya kan? Pak Anies tuh nggak pernah bangun JIS. Karena yang bangun JIS tukang. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.